Sekarang duduk yang rapi. Karena ceritanya akan segera dimulai. Jadi gini Pak, asisten rumah tangganya bilang, dia masuk karena majikannya nggak menjawab panggilan makan malam. Dia bisa masuk ke sini karena pintu kamarnya tidak dikunci. Nggak ada bekas perlawanan, nggak ada barang hilang. Menurutmu, apa penyebab kematiannya? Tadi saya sudah memeriksanya. Wajahnya kelihatan capek banget. Apa mungkin penyebabnya karena kelelahan ya? Mungkin. Sekarang kita bawa jasad ini ke rumah sakit. Biarkan pihak rumah sakit yang bicara. Gimana hasilnya dokter? Apa penyebab kematiannya? Berdasarkan laporan awal, saya menemukan penyebab kematiannya adalah karena serangan jantung masif. Ini murni karena penyakit. Serangan jantung, tapi dia kelihatan sehat dok. Gak ada riwayat, stres pak, kurang tidur, kerja diforsir, dan kafein berlebih. Itu semua pemicu klasik. Jadi menurutmu semua ini murni karena faktor kesehatan? Dan menurutmu semua ini wajar? Sepenuhnya wajar. Laporan otopsi lengkapnya akan saya kirim besok ke kantor Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya dokter. Kami tutup kasus ini sebagai kematian yang wajar. Selamat siang. Kota Sakura kembali diguncang oleh aksi vandalisme terhadap salah satu warisan budaya kita. Pagi tadi, satu lagi lukisan karya mendiang Ansel Dharma ditemukan telah dirusak di Museum Kota Sakura. Ini adalah karya kelima yang dihancurkan secara beruntun dalam sebulan terakhir. Balas dendam arwah gentayangan? Sial. Kamu lihat berita pagi ini? Berita yang bagus untuk menarik penonton, bukan? Maafkan saya Pak Wali Kota. Kami sudah mengerahkan pasukan ke semua galeri yang tersisa. Tapi pelaku ini lihai sekali. TKP selalu bersih. CCTV selalu mati tepat sebelum kejadian. Lihai katamu? Atau memang timmu yang gak becus melakukan semua ini? Kalian tahu, warga kota ini sudah mulai takut keluar malam. Mereka pikir pelukis itu beneran gentayangan dan meneror kota ini. Kami sedang berusaha semampu kami, Pak. Saya nggak peduli dengan hantu. Sekarang selesaikan tugas kalian dan redam semua kekacauan ini. Siap, Pak. Saya mau kasus ini cepat selesai. Paham? Saya nggak mau tim. Cepat kerahkan orang terbaikmu. Ada satu orang, Pak. Dia masih muda, tapi otaknya paling tajam di kesatuan. Logikanya sangat kuat. Siapa? Inspektur muda Azam. Panggil dia. Berikan kasus ini padanya. Saya nggak mau dengar alasan lagi. Bubarkan gosip hantu itu sekarang juga.
Kamu kenapa, Kak? Lagi pusing ya? Dapat tugas baru? Hah, iya, Rick. Pusing banget aku. Tumben kamu nggak langsung pulang. Hah, lagi malas di rumah. Tia sama Ingrid lagi. Ya gitu deh. Lagi riuh sama teman-temannya. Jadi ini teror hantu pelukis yang lagi rame itu ya? Tolong jangan sebut itu hantu ah. Kepala polisi dan wali kota sudah cukup buat telingaku panas. Kasus ini rumit, Rick. Rumit dari mana? Kalau tujuan mereka lukisan itu, bukannya tinggal pasang jebakan di galeri berikutnya aja kan? Nggak segampang itu, Rick. Pola mereka terlalu rapi. Entah gimana CCTV selalu mati persis sebelum kejadian. Nggak ada sidik jari, nggak ada jejak kaki, dan juga nggak ada saksi. Bersih. Semua terlalu bersih. Oh iya, semua media bilang semua ini karena perbuatan dendam arwah kan ya? Halah, media. Mereka itu cuma butuh cerita seru. Tapi aku butuh fakta. Dan gak ada fakta yang mengarah ke sana. Kak, menurutku mereka gak benci lukisan ini. Maksudmu? Jelas-jelas mereka ngerusak lukisan itu. Enggak, Kak. Kalau mereka memang berniat merusak lukisan ini, harusnya mereka merobek semuanya. Sepertinya mereka hanya menghilangkan sesuatu yang disembunyikan di lukisan ini. Aku yakin ini bukan perbuatan hantu. Tapi kayaknya kita harus pergi ke museum itu. Mungkin di sana ada jawabannya. Sekarang kasih tahu aku, Rick. Petunjuk apa yang kamu temukan? Kak, kenapa, Rick? Coba lihat, ini hal aneh yang kumaksud. Aneh gimana? Coba jelasin. Lihat deh robekan ini. Polanya sama persis seperti lukisan di rumah kakak. Aku yakin mereka cuma menghilangkan bagian tertentu. Mereka nggak ingin lukisan ini rusak sepenuhnya. Sepertinya mereka hanya ingin menghilangkan sebuah kode. Kayaknya aku tahu maksudmu, Rick. Oke, ini semua bukan perbuatan hantu. Iya kan? Dan mereka sedang mencari sesuatu. Sesuatu yang disembunyikan sama pelukis Ansel. Tapi disembunyikan di mana? Aku belum tahu. Makanya kita sekarang harus ke rumah pelukis Ansel. Kita harus ke sana sekarang. Tim dokter bilang mereka sudah memeriksa tempat ini setahun yang lalu. Laporan otopsi juga, tapi hasilnya tetap sama. Serangan jantung. Gak ada yang aneh, Rick. Dia seorang pelukis, Kak. Dia gak akan nyimpan rahasianya di berangkas. Dia akan simpan rahasianya di hasil karyanya. Kamu nemu apa, Rick? Cuma surat tua. Bentar aku lihat isinya apa. Oh, kabari kalau isinya penting. Jika ada yang membaca surat ini, berarti aku sudah mati. Aku terjebak. Aku pikir aku hanya membantu mereka mencuci uang lewat penjualan lukisan. Tapi itu bukan uang biasa. Organisasi berjas hitam. Saat itu aku terlalu pengecut untuk melapor ke polisi. Dan sekarang semuanya sudah terlambat. Ya Tuhan, aku sudah lama menyesal. Organisasi itu kini dikendalikan oleh seorang serigala buas di puncak kota, sang gubernur, kota Sakura. Sekarang aku harus menebusnya sebelum mereka menemuiku. Aku sudah menyimpan petunjuknya di semua lukisanku. Siapapun yang menemukan surat ini, aku mohon, temukan petunjuk itu. Gimana? Isinya apa?
Ah, ini cuma surat cinta lama yang gak kekirim. Gak ada hubungannya sama kasus ini. Kayaknya gak ada apa-apa di sini, Kak. Kita cuma buang waktu. Ayo kita pergi. Sial, padahal aku harap teorimu benar. Ya sudah, ayo cabut. Walawe, ternyata Gubernur Sakurala penyebab semua ini. Sial, kenapa melebar kemana-mana gini sih? Hahaha, lihatlah, Erik si anak pintar sedang pusing memikirkan nasib orang lain di luar sana. Lucu sekali. Aku lagi gak punya waktu buat main-main sama kamu. Gak punya waktu katamu? Bukannya sekarang kamu lagi main-main? Mengurus masalah orang lain yang gak kamu kenal sama sekali. Organisasi berjas hitam, pelukis yang mati, itu urusan mereka. Kenapa kamu yang repot? Ya mau gimana lagi? Temanku meminta pertolonganku. Gak mungkin aku nolak kan? Ah teman, konsep lucu yang selalu kalian agungkan. Buang-buang waktu. Urusan manusia lemah begini kenapa harus diurus? Mending tidur aja, Rick. Udahlah, sekarang aku lagi pusing. Mending kamu pergi aja sana. Jangan ganggu aku. Mau ku bantu nggak? Aku bisa selesaikan pusingmu dalam 5 menit. Biarkan aku mengambil alih tubuhmu sebentar. Lalu kita datangi gubernur itu. Kita paksa dia mengaku. Kalau dia nggak mau mengaku, kita habisi aja dia. Kamu bisa diem nggak? Jangan cerewet seperti kedua adekku ah. Ya kali aku ngikuti rencana konyolmu. Berbuat baik? Hah, logika manusia. Dengar ya bocah, cepat atau lambat, kamu akan sadar kalau analisamu itu nggak ada gunanya melawan mereka. Kamu pasti akan meminta bantuanku. Kalau nggak bisa ngasih solusi baik, mending kamu tidur aja, Gi. Bisa nggak usah jahat terus yang dipikir? Oh tidak, itu pasti akan terjadi. Dan saat itu aku akan menertawakanmu. Itu nggak akan terjadi. Aku harus memikirkan sebuah rencana. Jika aku memberikan surat itu kepada Kak Azam, dia mungkin akan bertindak. Dia polisi yang jujur, dan dia akan membawa surat itu ke atasannya. Tapi jika Gubernur Sakura mengetahui Kak Azam terlibat, mungkin Kak Azam akan masuk ke sarang serigala tanpa tahu siapa musuh sebenarnya. Dan dia mungkin akan dihabisi diam-diam. Seperti Pak Tua Ansel. Organisasi ini sudah membunuh seseorang, dan aku nggak bisa membiarkan Kak Azam masuk ke sana dan membahayakan nyawanya. Beban ini harus aku tanggung sendiri. Hei kamu, aku tahu kamu dengar suaraku. Aku perlu lokasi mereka. Aku nggak bisa nemuin mereka sendirian. Hah, baru aja kamu bilang nggak butuh bantuanku. Dan kamu juga bilang aku cerewet kan? Tapi lihat sekarang, siapa yang menghubungi aku? Aku nggak minta bantuanmu. Aku cuma butuh informasi. Cepat katakan di mana markas mereka. Hahaha, apa aku bilang? Dugaanku benar kan? Belum apa-apa. Erik si anak pintar sudah minta bantuan padaku. Gak usah sok cool gitu bocah. Kamu gak bisa apa-apa tanpa aku. Aduh, iya, aku salah. Udahlah cepat kasih tahu. Aku dikejar waktu nih. Nah gitu dong. Tenang, ini baru yang pertama. Dan kamu baru minta lokasi. Nanti, kamu akan minta bantuan kekuatanku. Dan aku akan siap menunggumu. Pikirkan itu nanti. Sekarang beritahu lokasinya. Kalau aku mati konyol di luar sana karena nggak tahu jalan, terus inang berhargamu ini mati, kamu juga nggak bisa apa-apa tanpa aku kan? Sialan, logikamu bagus juga bocah. Baiklah, aku akan beritahu di mana lokasi mereka. Asal kamu tahu bocah, mereka tidak bersembunyi di gudang rongsokan. Mereka terlalu sombong untuk itu. Mereka ada di pusat kota, di balik lampu-lampu neon. Markas Yakuza Momogumi. Yakuza? Jadi di sana? Selamat bersenang-senang bocah.
Cobalah jangan mati terlalu cepat, karena itu sangat merepotkan. Astaga, ini bukan organisasi biasa. Pastikan kargo baru aman, karena si bos sendiri yang akan mengecek besok pagi. Tenang, bahkan tidak ada tikus yang bisa masuk ke sini. Tempat ini lebih aman dari barak militer. Satu, dua, tiga. Sial, perhitunganku salah. Mereka terlalu banyak. Secara logika, aku nggak punya peluang sama sekali. Kalau ceroboh, aku bisa mati di sini. Ada mata-mata di arah gerbang. Semuanya, tangkap orang itu. Sialan, gak ada jalan keluar. Ini skakmat. Aku tahu kamu ngelihat ini. Kamu menikmatinya kan? Tentu saja, ini komedi terbaik yang pernah kulihat. Si pintar yang hebat terpojok seperti tikus. Aku gak punya waktu. Mereka 5 detik lagi sampai ke sini. Aku punya tawaran bisnis, tapi bantu aku. Oh, tawaran ya? Seperti yang kukatakan di rumah, pinjamkan sedikit kekuatanmu. Karena kalau aku mati, kamu juga mati kan? Gimana? Ayolah, bantu aku bro. Hahaha. Yang kamu ucapkan itu gak salah juga sih. Aku gak mau mati sekarang. Jadi kamu juga gak boleh mati untuk saat ini. Aku bantu kamu, tapi ada syaratnya. Apa? Kamu harus mengakui kalau kamu kali ini kalah. Gimana? Walau oke deh. Aku mengaku, hari ini aku kalah darimu. Hahaha, nah gitu dong. Oke Rick, aku akan pinjamkan kekuatanku. Dan ayo kita habisi mereka. Deal? Deal. Sialan, anak itu wadah sang iblis. Cih, kenapa anak sepertinya bisa masuk ke dalam permainan kita? Brengsek, cepat bereskan semua dan hancurkan servernya. Kita pergi, sekarang.
Apa yang terjadi? Laporan resminya ditutup sebagai perang antar Yakuza, Rick. Kasus perusakan lukisan Ansel otomatis berhenti. Wali kota senang, kepala polisi lega. Dan aku dapat kenaikan pangkat. Kakak pantas mendapatkan itu. Kan kakak sudah kerja keras melakukan semua ini. Pantas apanya, Rick? Saat aku masuk ke sana, semua sudah terbakar. Seperti ada yang menghajar mereka semua. Dan yang paling bikin aku gak bisa tidur, apa? Barang buktinya, semua hancur. Tim kepolisian bilang, CCTV seperti dirusak dari dalam. Dan gak ada satupun rekaman yang selamat. Kenapa mesti bingung, Kak? Mereka itu komplotan kelas berat. Daripada rahasia mereka terbongkar, pasti mereka punya kemampuan untuk menghapus barang bukti. Itu lebih masuk akal daripada hantu, kan? Iya sih, mungkin kamu benar. Yang penting, sebagian anggota organisasi berjas hitam itu sudah lumpuh di kota ini. Sisanya bisa kita urus nanti. Siapapun mereka, aku akan terus selidiki. Kasus ini belum selesai buatku. Tapi hati-hati ya, Kak. Aku polisi, Rick. Itu memang sudah tugasku. Kami tahu siapa dirimu, Erik. Kami tahu siapa yang kamu pelihara di dalam sana, di dalam tubuhmu. Kami tidak bodoh untuk melawan wadah yang terpilih. Pertarungan kita yang sesungguhnya baru dimulai, bocah. Dan kita akan bertemu kembali.